Waktu berjalan begitu sangat cepat. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke sehari, dari sehari ke seminggu, dari seminggu ke sebulan. Sungguh berjalan begitu sangat cepat dan tak terasa. Sama halnya seperti kehidupan baru Jihan. Kini tak terasa sudah hampir 2 bulan lamanya ia meninggalkan rumah Danu dan meninggalkan kedua anaknya. Jihan benar-benar sudah hidup bebas. Ia layaknya seorang wanita lajang yang sama sekali tidak punya beban tanggung jawab. Padahal, anaknya ia terlantarkan. Status pernikahan yang tidak jelas. Bahkan selama 2 bulan itu Danu tak pernah mencari Jihan. Pernah, 2 minggu lalu. Secara tidak sengaja Jihan bertemu dengan Danu. Dan saat itu Danu sedang mengantar Firna cek kandungan yang saat ini memasuki bulan kelima. Pertemuan itu sungguh seperti pertemuan dua orang yang tidak saling mengenal. Tidak bertegur sapa melainkan diam. Berpura-pura tak melihat ataupun berpura-pura tak saling mengenal. Kehidupan rumah tangga yang retak. Sama sekali tidak tercium ke khalayak luas. Padahal suami Jihan termasuk orang terpandang. Bahkan sejauh ini pernikahan kedua Danu masih ia rahasiakan. Jadi, publik sama sekali tidak curiga mengenai keretakan rumah tangga Danu dan Jihan. Selama 2 bulan itu juga, Raisa dan Rafli sudah tidak menanyakan lagi Jihan. Mereka anteng diasuh Mona dan dapat limpahan kasih sayang dari Danu juga Firna. Kehidupan baru mereka telah membuat mereka terbiasa saling berjauhan. Meski sesekali Raisa dan Rafli merindukan sosok bundanya. Di rumah Jihan begitu sangat ramai. Rumah yang baru ia beli 3 hari lalu. Keramaian di rumah Jihan sebagai bentuk syukur karena telah memiliki rumah sendiri. Pada grup sosialitanya ia bilang hadiah dari suaminya. Padahal itu bohong. Jihan juga berubah jadi wanita yang fashionable, barang-barang branded ia miliki. Tujuan dirinya berubah hanya satu. Ingin menunjukkan pada semua orang jika dirinya bahagia. Jika dirinya sangat dimanja suaminya. Bu Jihan, suami ibu kemana? Pak Danu enggak ke sini. Tanya Mita seraya matanya mencari sosok Danu suami Jihan. Jihan gelagapan. Ia cemas. Ia tidak mau sampai ketahuan jika rumah tangga hancur karena orang ketiga. Jihan terlalu gengsi jika hal itu sampai terdengar ke publik. Itu. Ucap Jihan seraya mencari alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan Mita. Itu. Apa? Koma, Bu. Petik 2. Sibuk. Ya, suamiku sedang sibuk. Lagian kalian aneh ini kan acara wanita masa Mas Danu harus ikut. Enak kalian. Dong bisa dapat pemandangan gratis. Orang ganteng. Seloro Jihan dan sukses membuat orang lain tertawa. Aku enggak ngangka. Deh, ternyata ibu begitu protektif sama suaminya. Ucap Nia. Iya, dong. Orang kaya dan tampan seperti suamiku harus tetap dijaga. Jangan sampai direbut pelakor. Hahaha. Suara tawa orang-orang grup sosialita menggema. Mengucapkan kata pelakor membuat hati Jihan kembali terluka. Dirinya juga tak mengetahui status pernikahan dirinya. Apa sudah berakhir apa belum? Selama 2 bulan ini ia tidak diberikan nafkah. Baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Minggu depan kita jalan. Yuk, aku yang traktir. Soalnya suamiku bilang ia mau kirim uang bulanan lebih. Sayangkan kalau enggak dipakai. Ujar Jihan tiba-tiba untuk mengalihkan pikirannya sendiri. Teman-teman sosialitanya tentu senang. Apalagi mendengar kata traktir membuat mereka begitu bersemangat. Ah, Bu Jihan baik sekali. Puji Nia dengan wajah memelas. Dari dulu aku memang baik. Suamiku juga baik. Kalian saja yang jarang mengetahuinya. Jihan membanggakan dirinya serta suaminya. Seperti itulah Jihan yang sekarang. Berpura-pura terlihat hidup penuh dengan kesempurnaan, kebahagiaan dan penuh cinta. Jihan terlalu malu jika orang lain mengetahui segalanya. Jihan bahkan berharap semoga Danu selamanya menyembunyikan pernikahan keduanya. Tak tahu bagaimana jadinya.
Jika halayak tahu semua rahasia yang sudah 2 bulan ini ia sembunyikan. Padahal, jika saja dari awal Jihan tidak serta-merta menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan yang ia alami sekarang, mungkin urusannya tidak akan serunyam ini. Tidak harus kabur hingga kedua anaknya ia tinggalkan. Atau mungkin rumah tangganya bisa selamat. Meski di sini Danulah yang bersalah karena tidak mau jujur dengan pernikahan keduanya. Jika Danu jujur, Jihan tidak akan terlalu merasakan sakit hati yang teramat sakit. Pernikahan itu bukanlah sekadar mengikat hubungan dari yang tidak halal menjadi halal. Bukan sekadar membangun komitmen dengan seruntuyan keinginan dan harapan ke depannya. Tapi, pernikahan itu menyatukan dua hati. Dua pikiran yang berbeda menjadi satu kesatuan yang kokoh. Dibangun dengan saling percaya, saling terbuka dan menerima segala kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing pasangan. Dan yang terpenting niatkan karena ibadah kepada Allah SWT. Bunda. Bunda. Suara rintih dari mulut seorang anak kecil yang saat ini tengah meringkuk di atas kasur di bawah selimut tebal berkarakter benten. Sudah 2 hari ini, Rafli demam tinggi hingga membuat Danu khawatir. Apalagi ia terus saja memanggil-manggil sang bunda. Nak, cepat sembuh. Jangan buat ayah khawatir, ucap Danu seraya mengelus sayang kepala Rafli. Danu tidak tahu harus seperti apa lagi. Jika ia meminta Jihan untuk menemui Rafli itu tidak mungkin. Danu sudah berjanji tidak akan pernah mengizinkan Jihan menginjakkan kembali kakinya ke dalam rumahnya. Firna sang istri kedua ikut khawatir. Bukan hanya pada Rafli melainkan pada Danu, suaminya. Mas, sudahlah, lupakan egomu demi Rafli. Dia butuh bundanya, ucap Firna mencoba untuk memberikan pengertian dan mencoba membujuk suaminya agar tidak egois. Tidak, sayang. Mas, itu teguh pada janji yang sudah Mas lontarkan tak akan pernah Mas menarik kembali apa yang sudah Mas ucapkan. Terang Danu. Firna terlihat menarik napas berat. Aku yang salah, Mas. Rafli dan Raisa harus jadi korban. Andai aku tidak menerima tawaranmu, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Ucap Firna begitu lemas dan menyesal. Danu yang awalnya mengelus kepala Rafli, kini beralih menatap Firna yang saat ini begitu cantik dengan memakai kerudung warna maron itu. Jangan menyalahkan dirimu, Mas yang dari awal memang sudah berbohong. Kamu enggak salah. Mas yakin saat kamu tahu saat Mas melamarmu dan kau tahu Mas sudah menikah. Mas yakin kamu tidak akan pernah mau menerima lamaran itu. Danu menatap begitu intens wajah Firna. Firna menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Menangis dan penyesalan hadir menyeruak. Tapi, Mas, petik 2. Sudahlah, lebih baik kamu istirahat biar Rafli Mas yang jaga. Petik 2. Sebelum Firna pergi, Danu memeluknya. Ia tak mau jika sampai Firna stres dan mengganggu janin yang ada di dalam perut Firna. Firna pun pergi. Ia lebih baik mengikuti perkataan Danu. Ia pergi menuju kamarnya. Ia butuh waktu untuk sendiri menenangkan hati dan pikirannya. Jika boleh jujur, Firna pun tak menyangka pernikahan dirinya dengan Danu justru melukai wanita lain. Firna ingat betul saat Danu datang padanya dan meminta dirinya untuk menjadi istrinya dan mengaku belum menikah. Tanpa berpikir ulang, Firna langsung setuju karena dia masih mencintai sosok Danu cinta pertamanya dulu.